Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvin Jawahari dengan NRP 5025221180. Di sini saya akan melakukan demo untuk praktikum modul 2, praktikum struktur data dengan materi binary search tree. Di sini saya akan menjelaskan 3 problem. Yang pertama adalah diet deadline. Untuk problem diet deadline ini saya menggunakan binary search tree yang dimana terdapat fungsi insert, yang dimana jika kita insert maka kita akan masukkan sebuah input value ke dalam binary tree. Yang kedua yaitu adalah fungsi order, yang dimana jika kita menggunakan fungsi order maka kita akan melakukan searching lalu mengambil nilai yang ada yang akan dicari. Lalu yang terakhir adalah fungsi parent, yang dimana fungsi parent adalah mencari tahu nilai dari parent sebuah node dalam binary tree. Untuk implementasinya yaitu seperti berikut. Yang pertama, di sini saya menggunakan bahasa C++. Yang pertama-tama saya melakukan inisialisasi untuk struct BST-nya yang berisi data dan juga pointer to left dan pointer to right untuk binary search tree. Selanjutnya saya inisialisasi binary search tree dengan nama variabel root. Lalu di sini adalah fungsi insert untuk input nilai atau value dari angka yang akan dimasukkan ke dalam binary search tree, yaitu dalam fungsi insert. Ya, seperti ini fungsi insertnya. Bisa saya lanjut. Setelah itu saya juga membuat fungsi find parent. Find parent ini berfungsi untuk mendeteksi apakah sebuah node tersebut mempunyai parent atau tidak. Jika mempunyai parent, maka nilai dari atau value dari parent tersebut akan direturn dan akan didapatkan nilai dari parent sebuah node tersebut. Selanjutnya adalah fungsi order, yaitu fungsi untuk mendeteksi nilai suatu nilai dalam suatu node binary search tree, atau hampir sama seperti fungsi searching. Jadi di sini saya akan mendapatkan nilai dari sebuah node yang akan kita inginkan. Nah, setelah itu pada prakteknya yaitu di sini kita akan melakukan mohon maaf, untuk fungsi order itu bukan mendapatkan nilai dari suatu node, melainkan mendapatkan suatu indeks atau urutan dari sebuah node berdasarkan input atau value yang kita inginkan. Jadi yang didapatkan itu bukan value-nya, tetapi indeks atau urutan dari node yang akan kita cari tersebut. Jadi pada implementasinya di fungsi main, yaitu pertama-tama kita inisialisasi dulu bahwa root atau root dari sebuah binary search tree pertama-tama 0. Lalu kita buat komen untuk untuk masuk ke perintah apa yang ingin kita lakukan, ya, antara insert atau parent atau order. Lalu kita buat jumlah test case-nya atau integer t dan juga integer angka untuk nilai yang akan kita input ke dalam suatu binary search tree atau kita cari dalam suatu binary search tree. Selanjutnya kita buat perulangan, dan jika komennya insert maka kita akan
input suatu angka yang dimana angka tersebut akan diinsert ke dalam binary search tree. Setelah itu, jika perintahnya adalah parent, maka kita akan input angka juga, akan tapi fungsi yang kita panggil adalah fungsi parent, yaitu untuk mencari parent dari suatu node, yaitu dengan binary search tree variabelnya root dan angka yang dicari parentnya adalah angka. Jika parentnya tidak nol, maka kita outputkan parent data, yaitu ya di sini saya inisialisasi variabel dari parent dari sebuah node yang akan kita cari tadi, yaitu binary bst parent. Ini adalah sebuah variabel yang menyatakan parent dari sebuah node yang akan kita cari. Jadi untuk melakukan print dari parent tersebut adalah child of parent data. Namun jika parentnya nol, maka yang di-outputkan adalah ya seperti ini, sesuai seperti soal, yaitu jika parentnya nol, maka yang keluar adalah ini. Setelah itu, setelah fungsi parent yaitu fungsi order, yaitu untuk mencari indeks atau urutan sebuah node dalam binary search tree, yaitu dengan melakukan order. Di sini saya menggunakan konsep in order transversal. Ya seperti biasa, sama seperti yang tadi, kita lakukan input angka, lalu kita inisialisasi dulu indeksnya sama dengan 0. Jika tidak, maka akan terjadi error. Harus kita inisialisasi dulu. Setelah itu kita buat result. Integer result ini adalah untuk menyimpan nilai dari indeks atau urutannya tadi ke dalam suatu variabel result ini. Jadi nanti yang di outputkan adalah result ini sendiri, yaitu indeks dari node dalam binary search tree-nya dengan input binary search tree-nya, angka yang akan dicari, dan juga indeks awalnya yaitu 0 ini tadi. Nah, setelah itu jika result lebih dari 0 atau jika ditemukan angka yang akan dicari atau angka yang akan dicari, maka yang akan di-outputkan adalah result order dari indeks dari angka tersebut adalah result. Namun jika tidak lebih dari 0 atau indeksnya masih sama, yang berarti angka yang value yang akan dicari tidak ditemukan, maka yang keluar adalah seperti ini, sama seperti fungsi parent tadi. Ya, jadi untuk problem diet kita coba untuk jalankan. Sesuai soal, kita ambil contoh masukannya, yaitu ini. Nah, ketika kita melakukan insert, maka tidak keluar output apa-apa sesuai dengan yang tadi. Jika dalam fungsi insert itu tidak ada output yang akan dikeluarkan. Namun ketika kita memanggil fungsi parent atau order, maka yang akan dikeluarkan adalah parent data, atau kalau order yang dikeluarkan adalah indeksnya, yaitu result. Nah, di sini ketika kita memanggil fungsi insert 100, insert 90 tidak terdapat output. Namun ketika kita memanggil fungsi parent 90, maka yang keluar adalah child of 100, ya, sama seperti contoh keluarannya. Lalu kita panggil juga parent 80, yang dimana sebelumnya saya belum melakukan insert dari parent, insert dengan value 80, sehingga di sini
tidak ada node yang mempunyai value 80 sehingga keluar keluar ini keluar output demikian. Lalu saya melakukan insert kembali 120, saya insert kembali 110, dan saya melakukan order 100 yang dimana 100 tadi sudah ada ya, sehingga keluarlah order atau urutan yaitu dari angka 100 yaitu 2, yang dimana yang kita tahu yang telah diinput tadi adalah 90, 100, 110, dan 120, sehingga secara urutan dari keempat angka tersebut 100 merupakan angka terbesar, terkecil kedua. Jadi dari urutannya ini adalah urutan yang naik ya, bukan urut turun. Jadi jika diurutkan dari terkecil maka 100 ada di urutan kedua. Jadi untuk problem diet cukup sekian, kita lanjut ke problem selanjutnya. Soal selanjutnya adalah FVP atau formasi pasukan perang. Jadi di soal ini adalah konsepnya hampir sama, yaitu menggunakan binary search tree. Namun untuk problem ini saya menggabungkan dengan dynamic array atau vektor, agar ketika kita mencari sebuah indeks dari binary search tree-nya ini tidak perlu memakai in order lagi, cukup memakai dynamic array untuk mendapatkan indeksnya. Nah, untuk fungsi yang ada hampir sama seperti tadi, yaitu insert dan juga find. Ini hampir sama seperti fungsi search yang tadi. Namun untuk di sini tidak perlu mendapatkan indeksnya, karena indeks dari binary search tree-nya bukan menggunakan binary search tree tapi menggunakan dynamic array. Jadi tidak perlu menggunakan indeks, mencari indeks sendiri di suatu fungsi. Untuk implementasinya seperti ini, saya menggunakan fungsi binary inisialisasi variabel binary search tree-nya yaitu binary tree, dan inisialisasi untuk dynamic array-nya dengan variabel search. Setelah itu variabel jumlah test case-nya sama seperti soalnya, yaitu n. Lalu cara perintah yaitu antara T atau L. Jika T, maka yang kita lakukan adalah insert nilai dari yang akan diinsert ke dalam binary tree. Namun jika cara perintahnya adalah L, yang dilakukan adalah melakukan sorting terhadap dynamic array yang bernama search tadi. Sebelum itu di pushback dahulu, dan yang di searching adalah nilai yang ada di dalam binary search tree-nya, yaitu tree dot, ini memanggil fungsi find itu tadi dengan input parameter yaitu value yang akan dicari, yaitu A. Ya, seperti ini. Jadi sebelum input karakter dari komennya atau perintahnya yaitu C, lalu input value yang akan di insert atau dicari yaitu A. Setelah itu akan disimpan ke dalam variabel yang bernama search. Gitu. Nah, setelah itu saya melakukan printf atau cout dengan menggunakan auto query dengan variabel yang akan di cout adalah search, sehingga keluarlah output dari indeks yang di dalam binary search-nya itu tadi. Jadi untuk test case-nya seperti ini. Kita run lagi. Ini contoh. Kita coba test case-nya yang pertama ini. 5 T4 T2
Untuk inputnya seperti ini, dan untuk outputnya adalah 2 dan 3, yang dimana sudah sama seperti yang ada di soalnya, dimana T ini adalah kita input dan L adalah output indeks dari nilai yang akan kita cari, seperti itu. Jadi untuk soal FVP ini cukup simpel, dan ya kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, untuk soal selanjutnya adalah Rabu Ersya. Soal ini adalah kita membuat sebuah binary search tree, yang dimana binary search tree itu kita akan modifikasi untuk nilai binary search tree yang terkecil akan dimodifikasi dengan dijumlahkan dengan node-node binary search tree yang lain yang lebih besar atau sama dengan node dari binary search tree yang kita dapatkan yang terkecil. Jadi dia akan menambahkan node itu akan diubah dengan node penjumlahan dari node-node yang ada yang lebih besar atau sama dengan node yang kita yang akan kita modifikasi tersebut. Jadi contohnya pada binary search tree di contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama pada node 1 kita lihat terdapat node yang nilainya lebih besar dari angka 1 yaitu 2, 3, 4, 6, 7, 9, dan 1 ini sendiri. Sehingga kita menjumlah keseluruhan node yang ada dari binary search tree karena seluruh node yang ada lebih besar daripada angka 1. Jadi dari node yang berisi nilai 1 itu dijumlah dari keseluruhan node-node yang ada di dalam binary search tree. Lalu untuk node yang berisi angka 2 akan diubah dengan penjumlahan dengan node-node yang lebih besar atau sama dengan angka 2. Jadi angka 1 tidak ikut, sehingga hasilnya 31, sedangkan yang tadi node angka 1 jumlahnya 32. Mungkin seperti itu untuk problemnya, dan yang terakhir nanti akan di-outputkan dengan menggunakan in-order traversal. Untuk implementasinya hampir sama seperti binary search tree pada umumnya. Kita inisiasi ini fungsi-fungsi binary search tree pada umumnya. Namun di sini ada tambahan, yaitu modify binary search tree, yang dimana dia akan terus menambahkan jika root atau ya node tersebut tidak mempunyai cabang atau masih belum nol, maka dia akan menjumlahkan terus-menerus. Akan tapi jika root tersebut nol atau node tersebut sudah tidak mempunyai root lagi, maka dia akan mereturn nilai dari penjumlahan yang telah dilakukan, sehingga nilai yang ada di dalam node akan diubah dengan penjumlahan dari keseluruhan node yang dimana dia lebih besar atau sama dengan nilai node yang kita jadikan acuan tadi. Jadi seperti itu untuk fungsi modify BST atau modify binary search tree. Lalu di fungsi mainnya seperti biasa kita inisiasi variabel dari binary search tree-nya, lalu kita buat input yaitu nilai yang akan diinsert ke dalam binary search tree-nya, dan kita panggil fungsi modify binary search tree yaitu modify BST yang tadi kita buat untuk memodifikasi nilai-nilai yang ada di binary search tree dengan penjumlahan itu tadi. Lalu yang terakhir kita lakukan in-order traversal seperti itu. Jadi untuk hasilnya seperti ini. Contoh inputnya adalah 4, 2, 1, 3, 7, 9.
sebentar. Nah, hasilnya adalah ini 32, 31, 29, 26, 22, 16, 9. Ya, ya sama. Jadi untuk problem ini eh, cukup sederhana, yaitu dengan menjumlahkan node-node yang ada, yang dimana node yang lebih besar atau sama dengan akan dijumlahkan dan memodifikasi node yang kita jadikan acuan tadi. Seperti itu.